Ini adalah surat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 tentang kondisi wabah COVID-19. Kekhawatiran terhadap penerapan herd immunity akan menghilangkan satu generasi. Lantas, apa itu herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan kelompok, yaitu keadaan ketika sebagian besar orang kebal terhadap penularan penyakit tertentu. Herd immunity dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menyuntikkan vaksin untuk penyakit tertentu secara masif. Hal ini biasa dilakukan dalam bentuk imunisasi. Semakin besar cakupan imunisasi, semakin tinggi pula herd immunity. Dan yang kedua adalah mekanisme alami, yaitu membiarkan virus menginfeksi sebagian besar orang. Hal ini dilakukan ketika virus tertentu belum ditemukan atau sedang diupayakan vaksinnya. PAPDI mengambil kesimpulan bahwa herd immunity dengan cara alami dapat memusnahkan satu generasi karena tingkat penyebaran penyakit COVID-19 yang sangat tinggi, sementara populasi di Indonesia sangat besar. Baik, pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan tanya langsung ke Dr. Eka. Apa itu herd immunity? Dokter, apa herd immunity ini? Apakah betul akan membinasakan satu generasi begitu? Ya, ini sebenarnya hitung-hitungan matematik aja Mbak April ya. Jadi tadi saya sampaikan, kalau orang sudah terinfeksi, dia akan mengalami atau mendapatkan imunitas, mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, kalau ini didapatkan oleh sebagian besar orang dalam suatu populasi, maka virusnya jadi bingung, dia mau menginfeksi siapa? Karena semuanya sudah kebal. Nah, sekarang berbagai penyakit punya angkanya, berapa populasi yang harus dicapai. Rata-rata 70%. Ada yang 90% atau 80%, bahkan ada yang 60%. Taruhlah 70%. Coba bayangkan, kalau memang kita membiarkan ini menginfeksi semua orang, sampai 70% orang Indonesia terinfeksi, 70% kali 270 juta orang. Artinya sekitar 180 juta orang yang harus terinfeksi sampai kita mendapatkan herd immunity, di mana virusnya akan mati sendiri karena sudah tidak ada orang lagi yang bisa diinfeksi oleh virus ini. Bayangkan, dari 180 juta itu, taruh 20% yang akan mengalami sakit. Artinya sekitar sekitar 4-5 juta orang yang harus mengalami sakit. Dari 4-5 juta orang yang mengalami sakit tersebut, dengan semua faktor resiko akan mengalami kematian. Kalau angka kematian kita dunia aja 4% dari 5 juta itu berapa ratus ribu orang yang akan mengalami kematian. Nah, ini menyeramkan. Jadi kami tegas bilang, kalau kita membiarkan secara natural herd immunity terbentuk, ini pertama, waktu yang diambil akan nggak jelas sampai kapan. Yang kedua, akan beresiko meningkatkan kematian, dan kematian ini akan timbul tidak hanya pada orang-orang yang beresiko seperti usia lanjut dan dengan komorbid tadi saya sebutkan, tapi dengan orang-orang muda. Kita tahu, lihat ada beberapa potensi generasi muda yang bisa hilang, dan makanya kami sebut ini kematian massal atau hilangnya satu generasi. Kalau herd immunity dianggap terlalu mengerikan begitu untuk langkah diambil, apa yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia, dokter? Jadi seperti balik lagi tadi, saat ini yang dilakukan sudah banyak himbauan, tapi himbauan tidak cukup. Karakter bangsa kita tidak cukup untuk hanya himbauan, diam di rumah, cuci tangan dan segala macam. Tadi yang disebutkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bogor tadi, ya jelas harus ada kekuatan atau paksaan tanda kutip di mana masyarakat harus diam, suatu wilayah harus di karantina. Dan saat ini epicentrum kita baru Jakarta. Jadi kalau kita konsentrasi menutup Jakarta misalnya, maka daerah lain bisa diselamatkan, dan daerah lain itu bisa menopang secara ekonomi bangsa ini. Baik, seperti itu. Detri, mengenai herd immunity ini, apakah Anda termasuk bagian yang ya sudah akhirnya kekebalanlah yang akan berperang, siapa yang kuat imunnya yang akan bertahan begitu? Ya, pertama emang saya lumayan kayak big question buat saya, tanda tanya besar ketika saya tanya ke dokter, dan jawabannya adalah isolasi aja 14 hari di rumah gitu. Dan tanpa adanya obat gitu. Menurut saya kayak, aduh, nggak melegakan buat hati saya gitu. Ketika saya harus, karena saya berpikir apapun yang dari saya hidup sampai saya sekarang kan, kalau saya sakit pasti ada obatnya gitu. Baru seumur-umur, baru sekarang kayak, ya udah istirahat aja gitu. Ya, saya juga tahu maksudnya. Tapi dengan jawaban dokter adalah
dengan kita bisa ngangkat imun tersebut, selain memang dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, memang kata dokter lebih baik berpikir yang positif gitu. Karena kalau misalnya kita kondisi stres, panik, marah, itu membuat imunnya jatuh. Makanya saya akhirnya membuat diri saya tetap kayak optimis, positif, dan lain-lain. Oke, Mas Detri kalau tidak diberi obat, apakah juga tidak diberi multivitamin begitu, Mas? Anjuran dokter memang sebenarnya mengharuskan saya minum vitamin-vitamin yang kira-kira baik buat badan saya gitu. Jadi memang kebetulan saya mengkonsumsi vitamin-vitamin dan ada tambahan-tambahan vitamin yang kira-kira dokter anjurkan. Baik. Ya. Baik, apa Mas yang bisa Mas Detri bagi atau sharing mengenai ya saat ini pemerintah menggalakkan untuk yang positif dan tidak terlalu parah gejalanya untuk isolasi sendiri di rumah? Saya sih cuma bisa mungkin kasih masukan kepada masyarakat siapapun itu untuk apalagi dengan umur usia dari ya tadi kata dokter Eka bilang 20 sampai 40 tahun yang mungkin yang jadi silent carrier gitu. Lebih baik jangan merasa dirinya tidak ada gejala sedikit pun dan menganggap dirinya sehat. Lebih baik kalian menganggap diri kalian itu semua positif aja. Bukan berarti positif betul ya, tapi hanya menganggap karena dengan menganggap itu jadi lebih bisa disiplin apa yang dihimbau oleh pemerintah di rumah, jaga jarak fisik, social distancing dan lain-lain. Terima kasih Mas Detri. Pertanyaan terakhir untuk dokter. Dokter, ini banyak yang bertanya karena sekarang banyak orang minum vitamin. Apakah multivitamin berlebihan itu juga dapat merusak antibodi diri, Dok? Apa yang betul? Ya sebenarnya vitamin itu ada di dalam makanan yang sehat. Kalau kita makan makanan yang sehat, yang cukup protein, cukup sayur, cukup vitamin dalam makanan kita itu sudah cukup sebenarnya. Dibantu dengan tidur yang cukup, olahraga yang cukup, dan lain kalau sebagainya. konsumsi Jadi, multivitamin setiap hari, Dok? Ya kalau berlebihan juga tidak baik. Ada beberapa tidak baik ya? Ada beberapa penyakit yang akibat kelebihan vitamin itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi yang penting jaga daya tahan tubuh dan pemerintah harus bisa bertindak tegas untuk bisa mengatasi penyebaran ini. Baik. Terima kasih Dr. Eka. Terima kasih Mas Detri sudah berbincang bersama kami di Special Report. Terima kasih Mbak April.